Para pemirsa yang saya hormati, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk pemirsa sekalian. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sedikit tentang dasar-dasar kemampuan numerikal. Kemampuan numerikal yang sering diujikan meliputi deret, aljabar, dan interpretasi data. Deret, angka, dan huruf digunakan untuk menguji peserta menentukan pola baik angka maupun huruf dari satu suku ke suku berikutnya. Jenis deret meliputi satu deret dan dua deret. Satu deret merupakan sebuah deretan angka atau huruf dengan pola yang dapat ditentukan oleh operasi aljabar antara satu suku dengan suku lainnya. Sedangkan dua deret itu sebuah deretan angka atau huruf yang ditandai dengan tidak adanya hubungan antara satu suku dengan suku lainnya. Tipe deret meliputi larik, tingkat, dan Fibonacci. Larik terdiri dari satu larik, dua larik, tiga larik, empat larik. Satu larik itu deret yang memiliki satu pola bilangan dan hubungan antar sukunya dapat ditentukan dengan mudah karena hanya satu pola. Sedangkan dua larik itu deret yang memiliki dua pola yang berbeda karena dibagi menjadi dua larik atau dua subderet. Larik itu bisa berupa ganjil genap atau bisa kiri kanan. Jadi dibagi dua. Setengahnya di sebelah kiri, setengahnya di sebelah kanan. Atau sebagian di sebelah kiri, sebagian di sebelah kanan. Jadi tidak harus dibagi dua sama. Demikian juga untuk tiga larik. Tingkat deret merupakan tipe deret dengan ciri memiliki pola pada pola yang pertama yang telah ditentukan dan pada pola berikutnya atau yang disebut dengan tingkat pada deretan tersebut pola lebih teratur hubungannya antara suku yang satu dengan suku lainnya. Berikutnya adalah deret berbentuk Fibonacci. Itu merupakan tipe deret dengan ciri nilai pada suku berikutnya merupakan penjumlahan dua suku sebelumnya dengan dua suku pertama merupakan nilai awal. Contoh 1, 225, 200, 172, 139, 103, 62,
dan seterusnya. Jawabannya adalah 54, 43, 37, 25, 18. Ya, kita bisa lihat bahwa suku-suku ini menurun, jadi operasinya pengurangan. Sehingga kalau dilihat beda, itu 225 ke 200 negatif 25. 200 ke 172 negatif 28. 172 ke 139 negatif 33. 139 ke 103 itu negatif 36. 103 ke 62 itu negatif 41. Nah, di sini belum terlihat pola yang teratur. Kita buat tingkat kedua. Kita cari lagi beda dari beda ini. Ini selisihnya adalah ini negatif 3. Dari negatif 25 ke negatif 28 itu negatif 3. Dari negatif 28 ke negatif 33 adalah negatif 5. Dari negatif 33 ke negatif 36 adalah negatif 3. Dan dari negatif 36 ke negatif 41 adalah negatif 5. Jadi polanya negatif 3, negatif 5, negatif 3, negatif 5. Berganti-ganti. Maka setelah ini, dari negatif 41 ke berikutnya, itu harus negatif 40, harus negatif 3 lagi. Dari sini ke sini, itu negatif 3. Jadi negatif 3, berarti negatif 41 ke berikutnya itu adalah negatif 44. Sehingga suku berikutnya adalah 62 dikurangi 44. Ini sama dengan 18. Contoh 2. 2, 4, 1, 4, 3, 2, 6, 2, 4, dan seterusnya. Pilihannya 1, 4, 7, 8, 12. Kita lihat 2, 4, 1. Kalau kita lihat bedanya, ini tambah 2, kurang 3, tambah 3, kurang 1, kurang 1, tambah 2, tambah 4, kurang 4. Ya, ini tidak teratur. Polanya tidak ada sama sekali. Coba kita cari dua larek. 2 ke 1, 1 ke 3, 2 ke 1 itu negatif 1, 1 ke 3 itu positif 2, 3 ke 6 juga positif 3, tidak teratur juga. Itu dua larek. Kalau 3 larek, 2 ke 4, 4 ke 6, nah ini teratur. Tambah 2, 2.
Jadi dalam menjawab soal itu kita bisa mulai dari yang ditanyakan. Dari sini mundur, dari titik ini mundur. Jadi kalau 3 larik, ini mundur 2. Mundur 2, mundur 3 ya, mundur 3. 6, 4, 2. Ya, kita hitung dulu. 2 ke 4 tambah 2. 4 ke 6 tambah 2. Maka berikutnya tambah 2. Ini tambah 2. Jadi jawabannya adalah 6 ditambah 2 harusnya 8. Ada di pilihan tadi. Kemudian larik kedua itu 4 ke 3 kurang 1. 3 ke 2 kurang 1. Berikutnya ke sini itu kurang 1. Maka yang di sini adalah 1. Yang di sini 8, maaf, 8. Yang di sini 8. Kemudian larik ketiga, 1 ke 3 itu tambah 2. 3 ke 1 ke 2 ya. 1 ke 2 itu tambah 1. 2 ke 4 tambah 2. Tambah 2. Maka berikutnya tambah 3. Berikutnya tambah 3. Harusnya di sini 7. Nah, ini pada larik yang ketiga itu deret tingkat. Tapi kita sudah mendapat jawabannya adalah 8. Contoh 3. 1, 4, 5, 9, 14, dan seterusnya. Pilihannya 19, 23, 24, 33, 36. Kalau kita lihat ini 1 tambah 5, 1 ke 4, 3, 4 ke 5, 1, 5 ke 9, 4, 9 ke 14 itu 5, jadi tidak teratur. Kita lihat kalau 2 larik, 1 ke 5, 4, 5 ke 14, 9. Nah, kita coba cari Fibonacci, apakah cocok? 1 tambah 4, 5. Kita coba cari. Ini tambah hasilnya 5 ini. Tambah 4 hasilnya 5. 4 ditambah 5 hasilnya 9. Berarti ini Fibonacci. 5 ditambah 9, 14. Ini ditambah hasilnya adalah 14. Jadi berikutnya adalah 9 ditambah 14. Hasilnya adalah 20.
3. Contoh 4. F titik-titik J L N F J N. Yang pertama H, yang kedua R. Itu pilihan pertama. Yang pertama G, yang kedua M. Pilihan ketiga. Yang pertama I, yang kedua P. Pilihan keempat. Yang pertama H, yang kedua M. Pilihan terakhir. Yang pertama G, yang kedua O. Kalau kita ganti angka, ini 6, 10, 12, 14, 6, 10, 14, dan seterusnya. Nampaknya ini merupakan deret dua larik kiri dan kanan. Ini yang larik pertama. Ini larik 1. Ini larik 2. Karena polanya sama ini. 6 ke 10 itu 4. Ini tambah 4. 10 ke 4 itu tambah 4 juga. Berarti berikutnya adalah tambah 4. Tambah 4. Jadi 18. 18 nih. 18 itu huruf G, N 14 itu N, O 15, P 16, Q 17, R 18. Jadi di sini R, huruf yang kedua R. Yang pertama ini 10 ke 12 itu tambah 2. 12 ke 14 itu tambah 2. Berarti ini tambah 2. Jadi ini tambah 6 tambah 2. Itu sama dengan 8. Huruf H. Jadi jawabannya adalah H dan R. Demikianlah sedikit dasar tentang kemampuan numerikal yang sering diujikan pada seleksi, baik seleksi mahasiswa baru maupun seleksi ASN. Video ini akan dilanjutkan dengan pembahasan soal-soal latihan. Terima kasih.